Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, pemirsa TVRI mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Dan pada kesempatan hari ini kembali kita akan mengkaji, belajar dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari, dan masih bersama guru kita Dr. Ahmad Rifatullah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita melanjutkan. Betul. Dan kali ini tema kita apa yang diangkat, Dokter? Tema kita kalau di Sahih Bukhari-nya itu tentang meludah ya. Meludah atau bereak waktu kita lagi sholat, karena babnya bab sholat. Ya. Nanti mungkin tema besarnya jadi kita adalah menjaga kebersihan masjid. Itu tema besar. Jadi kita. Tema besar menjaga kebersihan masjid. Betul. Ya, baik di samping dokter, juga di sebelah kiri saya ada seorang ustadz muda, Khairul Huda Bashir SMSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nih ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Bismillah. Iya. Dan yang akan membaca hadis adalah Ustadz Udit Habluddin LC, juga sudah siap-siap. Nah, di studio ini sudah diramaikan oleh adik-adik kita yang kelihatannya masing-masing ini sibuk memegang Android ya. Ini adalah adik-adik dari SDIT dan SMPIT Al-Mughni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah, anak SD, SMP sekarang mainannya udah teknologi ya, Dokter ya. Iya. Ini adalah salah satu upaya untuk mencerdaskan bangsa, mencerdaskan generasi-generasi muda Islam. Kenapa? Karena ternyata di dalam Android mereka ya tidak hanya game. Kalau game sih kelihatannya pasti ada lah ya, nggak mungkin dihilangkan itu. Nah, tetapi ada juga yang namanya di situ Al-Quran Al-Hadi. Nah, baik. Tapi sebelum kita barangkali nanti akan meminta adik-adik kita untuk mencari sesuatu yang terkait dengan tema-tema yang mau kita sampaikan ke mereka, kita akan dengerin dulu pembacaan ayat suci Al-Quran ya, Dokter ya. Boleh. Ya, ayat suci Al-Quran disampaikan oleh adik kita Maulida dan juga Seri Tilawah Rahaf yang akan membacakan surat Ad-Duha ayat 1-11. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma da'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilan fa'alna fa'ammal yatima fala taqhar fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi,
Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, semoga saja kita semua mendapatkan rahmatan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjut pada kajian kita, seperti biasa kami ingin mengajak ya saudara-saudara pemirsa yang ada di rumah untuk bersama-sama dalam gerakan menghidupkan sunnah dengan menyampaikan infak atau sedekah, boleh juga zakat ya, ke rekening Bank Syariah Mandiri 703-290-2493 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Boleh 50.000 silahkan per bulan kalau memang berkeinginan segitu atau lebih. Atau kalau zakat, waktu dulu kayaknya kalau dokter dikasih catatan. Oh, dikasih catatan ya, supaya karena itu penyalurannya spesifik gitu ya. Ya. Baik, dari sini, nah seperti yang biasa dokter kita juga pengen tahu ya. Konsentrasinya supaya juga masyarakat tahu sekarang kan dokter lagi mengerjakan apa nih? Apa tetap kita konsentrasi pada Al-Qur'an Al-Hadis? Ya, saya sudah mulai sering sekali berbagi, Mas. Ya. Berbaginya gimana? Nih Pak Ustadz Khairul Huda sebagai saksi hidup nih. Kita diundang Mas, diundang untuk ngasih kuliah umum atau ngasih seminar ya di Gorontalo di depan Halaqah Ulama Nasional. Kita kasih itu, kita bagi-bagi. Terakhir di Garut kemarin. Terakhir di Garut ya. Kita bagi-bagi juga. 33 provinsi. Terus dari di pesantren kita udah ke Gontor. Kita udah ke Ngabar, di kampus juga udah ke Gorontalo, dan itu kita kasih mereka paket-paket yang kita kerjakan secara gratis, Mas. Yang dikasih apa tuh dokter? CD-CD-nya, juga Perpustakaan Islam Digital, 5.000 kitab, itu kita kasih. Bahkan untuk Gontor, komputer-komputernya, Mas. Untuk Ngabar, komputer-komputernya. Untuk UIN Bandung, komputer-komputernya. Masya Allah. Dijadikan server. Nah sekarang katanya di sekolah di ISID Bandung ya, sekolah tinggi ISID Gontor. Itu semua kampus udah kejaring dengan server. Isinya diantaranya adalah Perpustakaan Islam Digital. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, jadi dari apa yang disampaikan ya, insya Allah ini yang Anda berikan akan memberikan manfaat, amal jariah yang akan terus mengalir. Nah, sekarang di anak-anak ini sudah siap dengan Android-nya. Barangkali dokter ada sesuatu yang ingin dimintakan kepada adik-adik kita, di anak-anak kita untuk melakukan sesuatu? Ya, atau saya nantangin Ustaz Khairul nih. Mau nanya apa kepada anak-anak ini? Nah, biar anak-anak nyari secara tema. Secara tema. Iya. Coba saya kira kaitan anak-anak tentang keutamaan ilmu misalnya. Keutamaan ilmu. Ya, yang sudah dapat tunjuk tangan ya. Tunjuk tangan. Keutamaan ilmu siapa duluan yang dapat? Nanti tolong ceritakan bagaimana mendapatkannya. Ya. Ya. Ada tentang apa? Ya. Ada tentang kedudukan ilmu, ilmu alam atau ilmu pasti, ilmu sosial, sama ilmu hadis. Ya, baik. Mendapatkan itu tadi gimana caranya? Dari indeks tematik, kemudian ilmu, ya. Terus habis itu udah. Ya, sekarang ambil salah satunya apa tadi? Kedudukan ilmu, coba. Kedudukan ilmu. Coba. Allah meninggikan derajat orang yang menuntut ilmu jika beriman. Ya. Manusia disuruh untuk apa tuh ayatnya tuh? Allah meninggikan derajat orang yang menuntut ilmu. Apa ayatnya? Ya. Ayatnya apa?
Al-Mujadalah ayat 11. Ya, bacakan artinya. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Terus? Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini kan yarfa'illahu alladziina aamanu. Masyaallah. Betul enggak, Ustaz? Sangat sahih, 100% betul. Subhanallah. Ya, luar biasa, cepat sekali saya kira. Karena beliau mimpin pesantren ya. Pesantren dan di Departemen Agama ada pesantren, bagian pesantren. Nah, kita sarankan ini untuk dipakai di pesantren-pesantren secara gratis. Subhanallah. Baik. Sebelum kita masuk kepada kajian, kita jeda dulu. Setelah ini kita akan kembali lagi masih dalam kajian Kitab Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami. Sekarang kita akan langsung pada kajian kita. Silakan Dr. Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada, rahimakumullah. Hari ini kita akan sambung. Namun sebelum kita sambung, saya ngajak baca Fatihah dulu, Mas ya. Ayo. Baca Fatihah, mudah-mudahan kita semakin semangat belajar ilmu lagi, semakin semangat dengan menggunakan Quran Al-Hadi di HP-nya masing-masing. Dan bagi yang ingin membaginya, silakan berbagi dengan informasi. Dan bagi yang sudah bersedekah, mudah-mudahan menjadi amal jariah dengan niat tadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hari ini kita akan sambung kajian kita di Kitab Sahih Bukhari, bab Kitabus Shalah. Babnya bab ke-33, hadis nomor 405. Babnya adalah hakil buzaki bil yadi binal masjid. Artinya itu kalau ada kotoran di dinding ya, di dinding masjid ada bekas reak, maka dibersihkan. Kalau sekarang di Ubin ada bekas reak di krik. Kriknya ini pakai tangan boleh pakai koin ya, bahasa sekarang, boleh pakai alat apa gitu. Yang penting kita menjaga kebersihan masjid. Jadi bab besarnya adalah menjaga kebersihan masjid. Nah, hadisnya seperti apa? Tolong bacakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimallahu taala, babu haqqil buzaki bil yadi minal masjid. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a Muhammad fil qiblati fashaqqa dhalika alayhi hatta ru'iya fi wajhihi faqama fahakkahu bi yadihi faqala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu aw inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah فلا يبزقن أحدكم قبل قبلتي ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. Ya, baik. Ini hadisnya dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau cerita bahwa Rasulullah SAW melihat ada kotoran ya. Kotoran itu bekas reakan di arah depan, di arah kiblat, arah depan tempat musola. Terus Rasulullah memperlihatkan wajah ketidaksukaannya. Maksudnya nggak senang, ini salah nih, ini salah.
Terus beliau langsung membersihkannya, mengorek-ngoreknya. Lantas beliau bersabda, inna ahadakum iza qama fi sholatihi fa innahu yunaji rabbahu. Sungguhnya kalian kalau lagi sholat itu lagi berdialog dengan Tuhannya. Ya. Dan Tuhan ada di mana? Au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Sungguhnya Allah itu ada di depan kita dan di depan kiblat, arah kiblat. Karena itu fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi. Karena itu jangan sampai beludah, maaf ya, cuh gitu. Cuh ke arah ke depan. Kalaupun harus beludah juga, walakin an yasarihi au tahta qadamaihi. Ke samping gini, cuh, atau ke bawah. Bawah antara qadamaihi. Bawah gini, cuh. Bawah. Di zaman dulu kan, zaman Rasulullah, masjid itu nggak ada sejadahnya, nggak ada marmernya, nggak ada floornya. Akan tapi di bawahnya adalah pasir, tanah atau pasir. Nah, kalau umpamanya kita ini lagi nggak tahan, imamnya lama, kepengen reak, atau lagi musim dingin ya, agak sedikit keganggu, gimana ini caranya? Jangan beludah ke depan. Jangan juga di riwayat yang lainnya jangan ke kanan. Karena di kanan ada malaikat, di depan ada Allah. Akan tapi beludahlah ke kiri. Atau Rasulullah contohin, Rasulullah ambil iniannya nih, selendang sorbannya, beludahlah di sorbannya. Bahasa kitanya, pakailah sapu tangan. Beludahlah di sapu tangan. Ketika sapu tangan juga sapu tangan jangan diginiin, cuh gitu, jangan. Jangan juga ke depan, sapu tangannya dikiriin ke sapu tangannya ditaruh di kantong lagi. Itu niatnya. Yang kedua, kalau umpamanya ada kotoran di masjid, ayo rame-rame kita bersihin. Kenapa kayak gitu? Masjid kan rumah Allah. Rumah Allah berarti harus kita jaga. Kalau kita jaga Allah, berarti Allah akan menjaga kita. Kalau kita senang sama rumah Allah, berarti Allah akan senang kepada kita. Kalau Allah udah senang kepada kita, apapun yang kita mau, Allah akan berikan. Nah, ini hadis yang pertama. Kita baca hadis yang kedua, Mas. Ya. Silahkan dilanjutkan. Lanjutkannya tolong pindah ke kafaratul buzaq fil masjid. 415. Ya, silahkan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Adam qala haddatsana Su'bah qala haddatsana Qatadah qala sami'tu Anas bin Malik qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-buzaqu fil masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Dilanjutkan dengan bab berikutnya, bab dafnun nukhamati fil masjid. باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. Oke. Ini hadis yang ke 415, babnya adalah kafaratil buzaq. Artinya bagaimana menghapus dosa kalau kita sudah berludah di masjid. Itu dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-buzaqu fil masjidi khati'ah. Beludah di masjid merupakan kesalahan, atau bahasa yang lainnya dosa. Wa kafaratuha dafnuha. Untuk menghapuskan dosanya adalah dengan menimbunnya, menutupnya lagi. Ini sesuai dengan zamannya. Di hadis yang berikutnya, jika kalian sholat sholat, janganlah beludah ke depan, karena sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan juga ke sebelah kanan, karena di sebelah kanannya ada malaikat.
kalaupun harus berludah, wal yabsuk an yasarihi aw tahta qadamihi. Kalaupun harus beludahlah ke kiri atau ke bawahnya. Dan habis beludah jangan lupa untuk menimbunnya atau menutupnya. Nah, tentu di zaman sekarang ini berbeda. Janganlah beludah di dalam masjid, baik di atas maupun di bawah, baik ke kiri maupun ke kanan. Kalau mau beludah di luar aja, atau bawa tisu, atau bawa sapu tangan. Kalau umpamanya kita ngelihat kotoran di masjid, nah ayo kita bersihkan. Bersihkannya dengan apa? Tergantung dari kotorannya apa. Dan itu karena kalau umpamanya ada reak, ada ludah di tempat kita sujud, itu kan mengganggu konsentrasi orang. Nah, supaya menghilangkannya, caranya dulu adalah dengan mendafennya, dengan menimbunnya. Caranya yang sekarang adalah dengan mencucinya atau membersihkannya. Baik. Nah, ini memang sungguh sangat luar biasa ketika bicara mengenai kebersihan. Ada satu hal memang yang unik. Ketika misalkan bertanya dokter, masjid di mana sih katanya? Mohon maaf gitu, ada yang mencarinya tidak dengan mata tapi dengan hidung gitu. Oh, di sini nih gitu. Karena ternyata toiletnya itu tidak dijaga dengan bersih. Nah, kan image juga ada juga nih Ustaz, sahabat teman keluar kota. Ya kan? Temen-temen dia bilang, "Saya mau ke mushola dulu dong." Mau sholat? Enggak, buang air begitu. Jadi dijadikan tempat buat buang hajat. Nah, ini bagaimana penempatan? Kalau kita melihat kan betul-betul sebenarnya harus dijaga kebersihan. Baik, Ustaz. Saya kira salah satu kemuliaan dari ajaran Islam itu adalah mengajarkan kepada umatnya untuk sangat memperhatikan dan menjaga kebersihan. Lihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Demikian banyak berbicara tentang kebersihan dan kesucian ini. Bahkan hampir seluruh amal ibadah itu mensyaratkan adanya kesucian dan kebersihan. Kita mau sholat harus suci dan bersih. Mau tawaf harus suci dan bersih. Mau baca Al-Quran harus suci dan bersih. Mau i'tikaf harus suci dan bersih. Sholat itu, ini kaitan dengan babnya, kita harus suci. Suci badan kita, suci pakaian kita, suci tempat kita melaksanakan salat. Disinilah hadis itu memang kemudian memiliki relevansinya. Betapa Rasulullah sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian masjid. Oleh karena masjid Baitullah, rumah Allah, yang kita jadikan tempat untuk menyembah dan melaksanakan ibadah sholat paling tidak utamanya itu. Dan karenanya itu memang sudah menjadi kewajiban kita sungguhnya untuk merawat kebersihan dan kesucian masjid itu. Jadi fenomena di masyarakat, mohon maaf terutama di masyarakat perkampungan utamanya ini, memang kesadaran ini masih sangat rendah sekali. Padahal betapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul dan perhatian syariat kita untuk menjaga kebersihan ini, kebersihan tempat sholat, bahkan kebersihan kita semua. Nah, Ustaz Agus, dalam Islam itu kan kesucian itu kan memang ada dua kategori. Ada namanya suci dari hadas, ada namanya suci dari najis. Suci hadas itu kaitannya suci dari diri kita, baik hadas kecil maupun hadas besar. Orang mau sholat, dia harus suci dari dua-duanya ini. Buang angin termasuk membatalkan kesucian kita, makanya harus wudhu. Nah, ada yang harus suci dari najis atau kotoran. Dan disinilah hadis itu ditekankan. Betapa misalnya tempat masjid itu kalau kemudian tidak steril dari kotoran, dari hal-hal yang najis, maka itu akan merusak ibadah kita. Nah, inilah pentingnya menjaga kebersihan. Mohon maaf tadi sindirannya Pak Agus luar biasa itu saya pikir. Dan itu memang buktinya di kampung-kampung banyak sekali. Betapa kadang-kadang musola masjid-masjid di pinggir jalan, mohon maaf, banyak itu. Saya juga pernah ngalamin tuh. Giliran kita naik bus, ada salah satu penumpang pengen memberhentikan, "Supir, berhenti, Pak Supir." Nah, pas pada waktunya sholat zuhur itu, dari sekitar 50-an penumpang bus itu, Ustaz, yang sholat itu tidak lebih dari 5. Selebihnya ikut turun semua.
tapi hanya buang air kecil. Itu masalah. Iya. Lalu kesadaran takmir masjidnya sendiri juga sangat lemah. Inilah pas sekali temanya. Nah, saya ingin ini, Ustaz. Ingin ngasih informasi ya buat pemirsa sekalian. Ini secara realnya, Mas, kebetulan saya di Basis DKI itu jadi dewan pengawas, ketua hariannya. Basis DKI ngasih beasiswa, ada 5.000 orang dikasih beasiswa. Ya. Saya mengusulkan untuk tahun ini orang yang mendapatkan beasiswa, setiap orang yang mendapatkan beasiswa harus membersihkan masjid seminggu sekali. Tadi juga saya ke Departemen Agama ketemu salah seorang yang tugasnya adalah bagi beasiswa. Saya bilang syaratin aja, di antara syaratnya adalah membersihkan masjid. Nah, bagi para jamaah ya yang ingin membagi beasiswa buat orang-orang tertentu, baik duafa maupun bukan, syaratin aja. Salah satu syaratnya, tolong bersihkan masjid seminggu sekali, WC-nya aja. WC-nya aja. Nah, ini dengan gerakan kayak gini, mudah-mudahan di Jakarta tahun besok nggak ada lagi yang tadi Mas Agus bilang ciri khasnya adalah baunya seperti itu. Kenapa? Karena ada 5.000 orang yang mendapatkan beasiswa dari Basis DKI akan membersihkan masjid-masjid di Jakarta. Dan ini bisa ditiru di seluruh Indonesia, dan ini bisa ditiru di setiap orang yang mau ngasih beasiswa. Wah, apakah ini timbal baliknya? Kan ini ke masjid. Iya. Yang dibersihkan bukan rumah saya, bukan rumah Mas Agus. Yang dibersihkan rumah masjid. Dan bagi orang yang membersihkan masjid, jangan merasa hina. Ini anak-anak SDIT Al-Mughni yang sudah ke SMP, kelas 6 itu saya syaratin tuh, mau ujian, mau lulus, syaratnya apa? Harus membersihkan masjid. Apa yang dibersihkan? WC-nya. Yang laki membersihkan WC masjid laki, bagian laki, yang perempuan membersihkan WC bagian perempuan. Iya, perlu dibuat gerakan nasional aja. Kalau perlu gitu, Mas. Satu masjid, satu MCK percontohan. Kalau sekarang di SPBU kan sudah ada itu. Iya, betul. SPBU itu punya toilet yang percontohan itu. Saya pernah di daerah Brebes sama daerah sekitarnya itu luar biasa bersihnya. Kenapa tidak kayak begini kita coba tarik di tempat-tempat ibadah untuk hal yang sama. Dan alhamdulillah sih sebagian masjid-masjid kita sudah kayak begini, sudah ada kepedulian. Cuma kalau mohon maaf di pelosok-pelosok memang mungkin juga kendalanya dari sisi tradisi dan adatnya memang kurang mendukung. Sisi lain secara finansial juga belum memadai. Saya kira pemerintah daerah paling tidak dan berupaya dengan masyarakat setempat memang harus benar-benar ada perhatian ini. Saya ngajaknya gini, Mas Agus, Ustadz ya. Saya ngajaknya bagi orang yang rumahnya dekat masjid atau jauh dari masjid, ngadakan gerakan buat dirinya sendiri seminggu sekali membersihkan masjid. Nah, nanti manfaatnya buat dia apa? Habis bersihin masjid, ini termasuk buat siswa dan anak-anak sekolah ya. Habis itu angkat sholat duha. Sholat duha, angkat tangan. Angkat tangan. Kalau yang belum punya Android kayak Mas Agus, tolong ya Allah berikan saya Android ya Allah. Saya barusan aja membersihkan WC masjid. Mudah-mudahan dengan saya bersihkan masjid ini amal soleh, doa saya dikabulkan. Bagi yang nggak punya rezeki, bagi yang belum punya kerjaan, bagi yang belum punya jodoh, bagi yang belum punya anak, bersihin aja masjid. Habis itu berdoa. Ingat cerita 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Doanya dengan apa? Doanya kan dengan amal soleh yang dia kerjakan. Nah, amal soleh yang kita kerjakan apa? Ya Allah, barusan aja saya bersihin masjid. Tolong dong hajat saya ini dan itu. Katakan, insya Allah, mungkin 1-2 hari sampai seminggu 2 minggu hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya. Jadi memang kesadaran membersihkan ini memang harus. Nah, jadi sebenarnya sederhananya membersihkan masjid itu mungkin bisa ada berbagai cara juga ya. Dokter, ada yang dibersihkan itu adalah fisik masjidnya, ada yang dibersihkan itu adalah komponen yang di dalamnya. Misalkan nih kalau anak-anak perempuan kan biasanya juga mukenanya. Jadi mukena masjid itu luar biasa loh. Luar biasa kotornya maksudnya, kadang-kadang udah warnanya gimana. Jadi orang juga mau sholat pakai musola, pakai mukena di musola juga mikirnya begitu. Kayak waduh ini kalau pakai
bisa kena ntar penyakit kulit ya begitu. Nah, kalau seandainya itu ada saudara kita dokter yang mengadakan gerakan bersih mukena. Gitu. Itu luar biasa, saya pikir bisa diikutin. Dilanjutkan membersihkan MCK. Nah, gerakan MCK. Gerakan membersihkan karpetnya gitu. Nah, barangkali hal yang seperti ini ya luar biasa kalau seandainya memang masjid kita datang itu sudah wangi atau gimana. Nah, ini kalau untuk menjaga kebersihan, dokter, boleh nggak sih masjid itu dikasih wewangian? Boleh. Bahkan dianjurkan. Mungkin nanti hadisnya ada. Jadi Rasulullah itu sendiri sangat mengapresiasi orang-orang yang bersihkan masjid. Di situ bahkan dinyatakan, saya pernah baca hadisnya itu, diberikan pengharum dan selalu dibersihkan. Coba mungkin realnya itu di Masjid Haram ya, dan di Masjid Nabawi kadang-kadang pakai bukhor. Menyan Arab. Menyan Arab. Kalau bahasanya wangian ya. Kalau bisa mungkin sekarang nih bahasanya semprot gitu ya. Itu wangian pakai kayu yang dibakar, dikelilingi ke masjid, ke sepanjang dalam masjid agar waunya harum. Jadi boleh sekali. Bahkan dianjurkan. Nggak ada ininya, mungkin kan kadang-kala ada misalkan yang semprotan itu wangi, ada yang alkohol. Nah, itu gimana? Hindarilah, kalau hindari khilafiyah, sekalipun itu banyak yang bolehkan, hindari khilafiyah dengan menggunakan wangi-wangian yang tidak ada alkoholnya. Begitu halnya sebaliknya, di beberapa hadis itu selain hadis larangan untuk meludah di masjid itu juga ada larangan hadis kita memakan sesuatu, sayur-sayuran biasanya atau apapun yang memang punya bau yang tajam. Itu juga dilarang sama Rasul. Bahkan Rasul katakan kalau Anda makan sesuatu sayuran yang tajam semacam pete, jengkol kayak gitu kita, itu mesti jangan langsung dibawa ke masjid itu. Karena itu sangat mengganggu para malaikat dan jamaah tentunya. Tadi kan dikontekskan ya. Kalau kita tidak boleh meludah kanan kan ada malaikat. Memang di kiri nggak ada. Ada. Cuma yang di kanan itu biasanya malaikat rahmat. Kalau yang di kiri malaikat maut itu nggak apa-apa. Malaikat maut itu diludahin. Tapi prinsipnya termasuk orang yang bau rokok dan seterusnya itu memang harus dihindari tatkala kita di dalam masjid. Sampai Rasul menyatakan fala yaqrabanna masjidana hadza. Kalau kamu masih kayak begitu, jangan kau dekati masjid. Karena itu mengganggu sekali, apalagi tadi dikatakan sholat kita ini adalah munajah, media komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kebersihan itu demikian luar biasa sebenarnya ditekankan, terutama di dalam masjid tempat ibadah kita. Saya pengen nambahin lagi buat pribadi ya, buat orang-orang yang ingin membersihkan masjid. Ada cerita menarik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan hitam, kayak seperti budak ya, perempuan hitam itu kerjanya adalah membersihkan masjid, halaman nyapu masjid. Suatu ketika Rasulullah lewat situ, selalu ketemu, setiap lewat situ ketemu. Tahu-tahu kok nggak ketemu, nanyalah Rasulullah, ini hadisnya sahih, si itu kemana? Ummu Mahjan namanya. Ummu Mahjan namanya. Ummu Mahjan kemana? Tahu-tahu bilang udah meninggal 3 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Lah kok kalian nggak ngasih tahu saya kalau beliau meninggal? Ya kan cuman merebut masjid gitu, cuman penyapu masjid. Enggak, siapa bilang ini orang terhormat? Mana dia kuburannya? Dikasih lihat kuburannya. Rasulullah sholat. Nah, sholat di situ boleh diartikan berdoa, boleh diartikan sholat beneran. Sholat di depan kuburnya. Ini menunjukkan bahwa orang merebut masjid itu dihormati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dihormati Rasulullah pasti dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adik-adik nih, kalau kepengen dihormati oleh Allah, jadilah pembersih masjid. Iya. Meski tidak harus jadi perabot. Nggak jadi harus merebut. Contohnya apa? Contoh realnya ya. Nah, kan kalian kan tiap hari sholat duha ya di masjid. Ada kotoran ambil. Taruhnya di mana ya? Taruh di kantong. Taruh di kantong, nanti udah ada tongnya di luar masjid, buang di tongnya. Buang di tongnya. Insya Allah nilainya semuanya nanti UN-nya akan dapat 4. 40 dari 4 nian. Semuanya 9
9, sekian, mungkin ada yang 10. Iya. Baik, dokter, kita akan break dulu dan nanti kita akan berikan kesempatan. Kemudian juga masih banyak hal ya. Terutama juga sekarang kan masjid itu suka dipakai orang untuk istirahat, tidur-tiduran. Iya. Nah, kadang-kala habis dari mana keringetan, main tidur aja di masjid gitu. Makanya suka ada tulisan, mohon tidak tidur-tiduran. Berarti tidur beneran nggak apa-apa sebenarnya. Ya, tetap bersama kami karena setelah ini kita akan kembali lagi masih dalam kajian kitab kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan Gerakan Menghidupkan Sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita akan lanjutkan lagi kajian kita. Baik, ada sedikit dokter ini, Ustaz ya. Kan kalau tanya itu, masjid itu memiliki fungsi sosial juga, gitu. Nah, ketika memiliki fungsi sosial, tidak hanya menjadi tempat untuk sarana peribadatan. Berarti di situ kan akan mengakomodir orang-orang yang akan datang dengan berbagai macam bentuk gitu. Nah, termasuk juga barangkali saudara-saudara kita yang nggak mampu. Salah satunya yang menjadi tempat sentral untuk mangkal itu adalah masjid. Termasuk juga orang musafir biasanya. Dan kita tahu kalau saudara kita yang datang seperti itu, ya mungkin kan dalam keadaan yang agak kotor atau bau keringat, mohon maaf ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi itu bagaimana akhirnya mengoptimalkan peran sosial juga tapi tidak mengganggu kebersihan? Karena bisa jadi juga di situ dijadikan tempat buat mandi misalkan. Nah, Ustadz dulu barangkali, Ustadz. Baik, Ustadz, memang persis itu. Saya kira fungsi masjid di zaman Rasul dan bahkan itu yang harus kita teruskan, kita kembangkan. Betapa masjid bukan hanya sebagai tempat-tempat ibadah ritual mahdhah, tapi juga tempat untuk mengembangkan ilmu, memperluas ilmu ta'lim kita, juga sebagai tempat sosial. Dan karena itulah mesti harus diupayakan gerakan dan kesadaran kita betapa masjid ini memiliki fungsi yang sangat sentral bagi pembinaan dan pembangunan umat, termasuk aspek-aspek sosial itu. Dan oleh karenanya adalah kewajiban dan tanggung jawab kita merawat dan menjaga masjid ini. Coba kalau masjid itu terjaga kebersihannya, kesuciannya, maka siapapun akan merasa nyaman dan nikmat itu di dalam masjid. Baik yang terkait dengan kegiatan ibadah mahdhahnya maupun ibadah-ibadah sosialnya. Karena itu saya sih mendorong ya, dan ini sudah ada beberapa masjid yang saya sendiri ketepatan punya pengalaman. Di beberapa masjid itu di manding besarnya diberikan tata tertib di lingkungan masjid. Saya kira itu penting itu. Tata tertib di lingkungan masjid, misalnya harus menutup aurat atau berbusana muslim standarnya. Ini mohon maaf, di masjid-masjid kota kadang-kadang di bawahnya sebagai apa namanya itu hall untuk pernikahan dan sebagainya. Lalu yang datang pakaiannya model-model mini yang Sekwilda dan Bupati itu sekitar buka-bukaan tinggi itu banyak. Lalu musiknya juga tidak disesuaikan, padahal itu di atasnya masjid, musiknya macam-macam. Nah, kalau kemudian kita takmirnya itu responsif dengan ini, ada ketentuan yang harus disepakati dan diikuti, saya kira kehormatan dan kesucian masjid di situ akan berfungsi tanpa mengurangi fungsi masjid sebagai media ibadah tadi. Jadi model-model kayak gini saya kira harus lakukan upaya terus-menerus bagaimana kesadaran masyarakat menjaga kebersihan masjid, pada saat yang sama mengoptimalkan fungsi masjid pada fungsi-fungsi yang lain. Iya. Baik, dokter, kita masih ada dikit ya. Saya ingin tegaskan bahwa kalau kita narik ke Rasulullah, masjid itu apakah boleh dijadikan tempat tidur? Boleh. Bahkan Ali Sufa itu tinggalnya di masjid. Ibn Umar sering banget nginep di masjid. Boleh gak nginep di masjid? Sekarang kan perubahannya kan perubahan keamanan. Kalau umpamanya orang yang mau nginep di masjid, iktikaf kan nginep di masjid. Ya, betul. Kalau misalnya bisa dijaga aspek tadi, keamanannya dijaga, aspek kebersihannya dijaga, kehormatan masjidnya itu sendiri dijaga,
maka kan nggak ada masalah. Hanya saja masyarakat kita nih belum bisa melakukan 3 hal tadi itu. Akibatnya pengurusnya terpaksa mengunci masjidnya. Nah, alangkah baiknya ini ada kompromi, di sudut mana boleh, di sudut mana nggak boleh. Salah satu misalnya ini Dokter dan Ustaz Agus ya, jelas eksplisit Allah Ta'ala memberikan pesan dalam surah Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, kita semua dikhitab oleh Allah, diperintah oleh Allah agar kalau kita mau ke masjid itu berdandan yang rapi. Orangnya saja suruh rapi, apalagi masjidnya sebagai Baitullah. Dan inilah pentingnya umat Islam, saya kira harus merubah mindsetnya, merubah pikiran dan perilaku dan tradisinya, di mana yang kita agak kurang menjaga kebersihan, ketertiban masjid. Padahal sisi lain ajaran kita jelas-jelas mendorong dan memperhatikan itu. Ya, baik. Ya, kita akan terima dulu ya pertanyaan dari adik sekalian. Siapa dulu yang mau nanya? Ya, silakan. Dari mana ya? Saya mau tanya Ustadz. Kan kata Ustadz di depan itu Allah, di kanan malaikat. Kalau di kiri malaikat maut. Kalau di bawah apa? Baik. Makasih. Terima kasih. Wanita tadi siapa yang nanya? Ya, silakan. Nama saya Yasifa dari SMP Al-Mukni. Gimana cara sikap kita jika ada jamaah yang suka tidur-tiduran, terus kayak ada anak kecil yang suka main-main, lari-larian, padahal sudah diperingatkan beberapa kali. Ya. Baik, terima kasih. Siapa lagi? Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Junizar Rahman. Saya dari SMP Al-Mukni. Saya mau tanya nih Ustaz. Kalau ada orang ludah ke bawah kan kena sejadah. Nah, bekas ludahan itu kita tempatin. Itu gimana? Sah enggak salatnya? Ya. Oke, baik. Ya, silakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kanita Salwa dari SMP Al-Mukni. Saya mau tanya, kalau misalnya kan suka ada orang habis sholat terus tidur-tiduran di masjid, itu kan suka kadang mengotori masjid itu termasuk dosa apa enggak, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Nih, karena yang jawab tadi malaikatnya adalah beliau yang jawab. Nah, saya jawab yang tadi ya, apakah sah sholatnya? Tadi ludah itu najis atau tidak, atau kotor? Kan ada sesuatu yang kotor tapi tidak najis. Ada yang bersih tapi najis. Yang membatalkan atau yang membuat tidak sah sholat adalah yang najis. Ludah itu tidak najis. Reak juga tidak najis. Berarti secara hukum fikihnya tetap sah, tapi ini hal yang tidak baik. Maka bersihkanlah, tetap sah sholatnya. Nah, untuk tadi yang lihat anak-anak main ya, anak-anak bercanda, anak-anak main itu waktu orang pada sholat atau tidak? Kalau waktu orang tidak sholat, nggak apa-apa anak-anak main, untuk menjadikan mereka dekat dengan masjid. Tapi kalau waktu orang sholat, anaknya hendaknya bapaknya memperhatikan jangan sampai mengganggu orang sholat. Nah, ini dalilnya mana? Rasulullah membiarkan anak-anak Habasyah main pedang-pedangan di masjid. Mau dilarang, Rasulullah biarkan mereka bermain. Di halaman atau di dalam? Di dalam. Dalam masjid. Nggak, Rasulullah membiarkan, tapi di luar waktu sholat. Nah, kalau ada orang yang tidur-tiduran gimana? Tadi kita kata, apakah tidurnya ngiler atau enggak? Terus tidurnya, hendaknya orang itu sadar, ini pada buat tempat sejadah, buat orang pada sujud, ya kalau mau tiduran, tidurlah di tempat yang gampang ngebersihinnya. Umpamanya di ubinnya, silahkanlah. Silakan untuk memadukan antara kondisi sekarang dengan kondisi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak apa-apa mereka tiduran, cuman tolong abis tiduran tadi masukin uang ke loket.
Biar apa? Biar pengurus masjidnya cukup buat beli sapu dan beli alat pembersih lainnya. Bukan bayar kos, bukan, akan tapi biar ada ininya, ada kebersihannya. Ini dua jawabannya. Baik, silakan. Ya, yang terkait dengan malaikat tadi, kan gini, satu saat saya pernah melakukan pembahasan anjing di dalam rumah, pemeliharaan anjing dalam rumah. Saya sampaikan, kalau kita punya rumah lalu ada anjingnya, sebagaimana hadis Rasul menyatakan malaikat itu enggan mau masuk ke rumah kita. Kata jamaah, itu kebetulan Ustaz. Lah kok kebetulan? Kalau begitu penghuni rumah itu susah matinya. Lah kok bisa karena malaikatnya enggak akan berani masuk. Saya bilang, ini sebagaimana riwayatnya para muhaddisin, yang dimaksud malaikat di situ malaikat pembawa rahmah atau malaikat rahmah. Kalau malaikat maut peduli amat. Kalau sudah saatnya ya masuk saja, mau jangan ada anjing harimau juga gak ada asal. Mau ada anjing 10 juga malaikat maut santai saja. Waktunya sikat saja. Masyaallah. Nah, ini kaitannya tadi. Ini sebenarnya kan dalam bahasa itu ada bahasa majazi dalam bahasa Arab itu. Sungguhnya itu kemuliaan malaikat kan memang dijaga oleh Allah. Dan malaikat-malaikat rahmah itu memang suka di posisi kanan. Nah, kalau di bawah ada apa? Kalau kita lihat hadis-hadis lain, kebanyakan kalau di bawah itu syaitan. Makanya kita diperintahkan untuk merapatkan barisan saat sholat. Itu perintah Rasul biar tidak dimasuki oleh setan. Masih dijawab juga sama anak-anak itu. Kalau gitu di antara kaki kita itu ada setannya. Nah, gitu jangan dikencengin aja kan. Dikencengin aja. Jadi itu maksudnya memberikan pesan kita harus rapi barisannya, rapat barisannya. Sebagaimana hadis Rasul menyatakan begini, al-jannatu tahta aqdamil ummahat misalnya. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Baru dikasih pelajaran itu pulang buru-buru nyari ibunya. Itu surga di bawah telapak, coba saya mau lihat, Bu. Lah ya gak bener itu. Maksudnya keridhaan orang tua itu betul-betul menjadi perantara kita untuk bisa masuk surganya Allah Ta'ala. Jadi begitu. Nah, karenanya kembali kepada kemuliaan masjid untuk kita jaga kebersihan itu. Saya kira memang ini poin stressingnya yang paling penting. Memang harus dilakukan kesadaran yang luar biasa, terutama di masyarakat-masyarakat yang pelosok lah untuk itu. Nah, saya pengen ngajak nih adik-adik sekalian ya, adik sekalian, kalau kalian tiap hari bersihin masjid, peduli sama masjid, yang perempuan ya, mungkin tamannya masjid ya, bunga-bunga itu diperhatikan, keharumannya juga diperhatikan, tadi juga mukenanya diperhatikan. Apa yang Allah janjikan buat kalian, kalian hatinya akan jadi tertambat dengan masjid. Kalian jadi sebagai pencinta masjid, orang yang dekat dengan masjid. Bagi orang yang dekat dengan masjid, maka akan berlaku kaidah sab'atun yuzilluhumullah yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 kelompok orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala hari di mana tidak ada perlindungan. Salah satunya adalah orang yang hatinya tertambat dengan masjid. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau kalian tidak mau kepanasan di padang mahsyar nanti, ya pedulilah sama masjid, jaga kebersihan masjid. Masya Allah. Ya memang kalau dipikir ya bicara kebersihan, apalagi itu kan masjid tempat sama-sama kita sarana untuk ibadah. Jadi sudah selayaknya setiap diri itu menjaga. Nah mungkin gini dokter, kadang-kala kan ada hal-hal yang sederhana saja. Misalkan kita habis makan nih, kebetulan di masjid. Nah, berarti masing-masing harus menjaga dong ya. Kalaupun tidak tidak mau membersihkan, ya jangan mengotori. Mungkin begitu kali ya. Kemarin hari Sabtu saya kuliah ceramah subuh ya, rutin itu di satu pengajian. Saya ceritain, belum lama saya diundang ke Australia. Kita mengadakan pertemuan pengajian di gedung milik pemerintah Australia. Pas pulang pengajian, bisa makan-makan, besar dan makan kecil. Pulang pengajian, selesai bubar, tidak ada satu kotoran pun tersisa. Terus pusat kajian hadis kedatangan beberapa rombongan tamu. Ada dari Malaysia, ada dari Indonesia. Dikasih makanan yang sama. Cuman bedanya kalau dari Indonesia sisanya masih ada, dari Malaysia nggak ada sisanya. Maksudnya bersih. Sampahnya dibuang gitu. Nah, saya ajak itu, ayo kita yang di masjid, kenapa kita nggak seperti orang di Australia, orang di Singapura ya, orang di Malaysia. Kenapa kita harus ketinggalan sih dalam hal ini?
budaya kebersihan itu saya kira. Betul. Saya pernah juga Ustaz, mohon maaf, beberapa kunjung di negara-negara muslim utamanya. Pernah saya di Turki, di Malaysia misalnya, ini usulan konkret ini. Betapa di mereka itu masjid-masjid itu hampir semuanya diberikan tenaga oleh pemerintah yang mereka memang diberikan insentif atau honornya dari pemerintah. Jadi betapa ini kalau misalnya di kita juga bisa kita adopsi. Jadi beberapa masjid tertentu perabotnya memang diangkat oleh pemerintah daerah. Saya kira itu bisa di APBD-kan itu. Mereka bila perlu diangkatlah sebagai PNS. Di beberapa negara-negara Islam hampir luar biasa itu. Digaji imamnya, perabotnya. Nah kalau kita nggak banyak-banyak ya masjid-masjid besarnya lah kira-kira kayak gitu. Moga nanti Kementerian Agama bisa lakukan kayak gitu. Tunggu beliau jadi sekjen atau dirjen. Iya, jadi memang yang lebih penting adalah kalau kita melihat tuh ya, kalau habis pengajian kadang-kadang prihatin juga tuh. Kan banyak ada makanan-makanan kotak ya, minuman, begitu selesai jamaahnya berdiri, wah itu juga kotorannya juga banyak banget. Kotorannya juga saya habis ceramah itu tumben tuh bersih tuh. Masjid karena alhamdulillah kesentuh gitu. Mungkin belum sampai 100%. 85, 90 sudah mulai. Dan ini saya mengajak para ustadz semuanya untuk mengkampanyekan hal ini. Para pengurus masjid mengingatkan jamaah tentang hal ini. Dan jangan merasa hina ya ketika ada pisang yang habis kita makan, ternyata tempat sampahnya nggak ada, kita kantongin aja kulit pisangnya itu ke sini, ke jas kita atau ke baju koko kita. Buat apa? Buat dibuang di luar, Ustaz. Betul. Ini penting, Ustaz. Saya juga perhatikan nih, Pak Agus. Di beberapa masjid itu memang tempat sampah agak kurang. Sehingga kadang-kadang orang itu mau membuang sampah itu agak sulit. Padahal ini terkait dengan budaya bersih itu. Budaya bersih itu kan sebenarnya bisa diciptakan lingkungan mendukung. Misalnya kalau tempat sampah, lalu kemudian di situ juga disediakan media untuk kebersihannya, peralatannya, saya kira sangat mendukung. Tapi kalau sulit melakukan itu ya akhirnya kita yang mau melakukan bersih itu terkendala juga gitu. Ya. Baik, saya kira sudah cukup ya pembicaraan kita tentang menjaga kebersihan masjid. Nah, sekarang kita akan membacakan kuis. Kuisnya dulu Mas ya. Ya. Ini pertanyaan. Kalau yang baru. Enggak, yang jawaban pertanyaan yang dulu adalah siapakah sahabat Nabi yang berguling di tanah untuk menghilangkan hadas besar atau junub? Jawabannya adalah Ammar. Ammar pernah melakukan hal ini. Ya. Pemenangnya adalah yang pertama Ulfah Kurniawati dari SMP 2 Kaliwungu Kudus, kemudian Kotrunida di Batu Jaya Karawang, dan yang ketiga Afwan di Tangerang. Dan alhamdulillah nanti akan mendapatkan bingkisan dari Pusat Kajian Hadis. Nah, tadi pertanyaan untuk kuis yang berikutnya adalah siapakah wanita sahabat Rasulullah SAW yang tukang bersihin masjid? Tukang bersihin masjid. Atau merbot ya? Merbot. Siapa namanya? Baik, silakan kepada Anda yang tahu jawabannya mengirimkan jawabannya ke 0818-995-993 dengan cara ketik kuis, spasi nama, spasi alamat, spasi jawaban, atau bisa juga melalui email di pusatkajianhadis@gmail.com. Nah, baik, saya kira itu poin yang penting. Dan barangkali terakhir kita bicara gini juga, Ustaz ya. Seringkali kan dokter kalau kita bicara mengenai kebersihan, barangkali juga setting daripada masjid. Mohon maaf ini kadang-kala ya, tempat wudu menuju ke ruang dalam itu ada antara yang menyebabkan orang kakinya kotor. Gitu. Kemudian juga ada yang menggunakan air. Dari tempat wudu ada air menggenang, naik. Nah, itu kan akan niatnya mungkin bersih tapi bisa jadi malah jadi basah gitu. Nah, itu ada nggak sih sebenarnya standarnya? Pusat Kajian Hadis lagi bikin situs, namanya Dunia Masjid. Kalau melihat sekarang warung Ustadz itu udah tambah, ada jendela ilmunya udah masuk gitu. Nah, sekarang kita mau tambah lagi Dunia Masjid. Dunia Masjid itu
potret sebagian banyak banget masjid ada, termasuk kita konsentrasikan WC-nya, tamannya, mihrabnya dari berbagai masjid. Sehingga kita harapkan nanti ada foto-foto ya tempat-tempat WC yang bagus. Tolong masjid-masjid lain contoh. Cakep nih. Jadi masjid-masjid kalau mau bangun masjid, ya bisa melihat contoh di warungustad.com. Ya karena itu penting pemahaman. Kayak misalkan gini, tempat wudhu itu kan ada yang ada kursi. Nah bagi orang yang nggak tahu malah itu jadi kaki gitu. Padahal itu bukan buat nangkringin kaki, itu adalah buat duduk. Untuk berwudu begini kan. Nah sehingga tidak jarang kita lihat justru tempat duduknya malah jadi basah. Gimana mau didudukin? Saya kira memang settingan dan konstruk itu penting, betul itu, Agus. Terutama di kaitan MCK, karena memang biasa di sini sumber kebersihan dan kesucian. Hampir kita lihat itu memang susah memenuhi standar. Sekarang itu ada bagus model tempat kita buang air kecil itu yang kemudian ditutup separuh, sehingga tidak memungkinkan untuk kemudian muncrat. Karena bagaimanapun kan jelas itu kalau muncrat, potensi muncrat untuk jadi najis itu luar biasa. Dan ini di masjid-masjid itu juga salahnya adalah jarak antara WC-nya dengan WC-nya, WC diri itu yang antum barusan maksudkan, itu jaraknya terlalu dekat, sehingga antara kita bisa kelihatan kayak begini gitu. Seperti dikasih hijab. Harusnya lebih tinggi. Betul. Sepakat itu. Jadi kan jadi masih nggak enak gitu ya. Itu subhanallah, itu luar biasa, hal sederhana tapi sungguh sangat luar biasa. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad